Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak, amin. Langsung ya guys ya, ini lanjutan video yang tentang market struktur ya. Jadi bagaimana kita menggambar market structure di market ya. Ini penerapannya. Langsung ya guys ya. Saya coba cari marketnya dulu ya guys ya. Random aja ya ini ya. Yang belum pernah ya coba ya. Ini oke, coba ini aja deh ya. Ini H4 H1 M30. Ya udah, kita nggak usah time frame besar-besar ya, time frame yang cukupan aja. Kita di M30. Nah, gimana ini cara menggambarkan market struktur agar kita tahu indikasi atau tendensi ya, arah harga mau kemana ya. Nah, ini kan bisa kita lihat ya guys ya, tren ya, naik ya sampai sini, turun ya kan. Oke, coba kita gambarkan ya guys ya. Nah, kira-kira seperti ini ya guys ya. Misalkan dari sini, lalu ini kita gambarkan pakai tren-trenan ini ya guys ya. Nah, seperti ini ya. Lalu ini oke, kira-kira seperti ini ya guys ya. Coba kita sekarang belajar membacanya ya, bagaimana cara membacanya. Nah, berawal dari sini guys ya. Nah, ini kan tren sedang naik ya, seperti ini ya. Oke, lalu ini sempat turun ya kan, kemudian dia naik ya, tapi naiknya ini nggak sanggup membuat higher high ya. Kemudian dia turun nih, turun sampai ngebreak level-level ini. Nah, ini yang ngebreak, turun terus, seret gitu. Nah, berarti kan karena ini, itu berarti ada indikasi guys, harga bisa turun gitu loh. Nah, ketika dia retrace balik, nah maka ini adalah level yang penting, yang ini juga level yang penting gitu loh. Coba ya kita perbesar. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, ketika ini naik guys ya, naik, level ini nggak bisa ditembus ya. Ini pertanda guys ya, bullish, terus ada candle kecil itu ya, lalu dibalas dengan bearish ya. Dia sempat koreksi dulu, baru dia melanjutkan penurunannya ya. Nah, dari indikasi yang support ditembus ini guys, ini dijalankan gitu ya, karena strukturnya sudah di break gitu loh ya. Dia kemudian turun ya. Nah, ini ngebreak ya, masih ada indikasi ya, dia berupa sideways ya, dia koreksi berupa sideways di sini, dia menjalankan penurunannya, menjalankan indikasi ini ya. Oke, nah seperti ini ya guys ya. Kemudian dia lanjut turun nih. Nah, lanjut turun, support di break lagi ya, kuat ya ini ya. Nah, kemudian dia naik. Lah, dia naik, turun lagi, naik lagi. Ini guys, level swingnya ya. Kalau ini level swing ini yang berpotensi menjadi bounce ya, berpotensi menjadi bounce. Tapi ini adalah level tahanannya ya. Jadi dia menahan. Di sini ada resisten. Dia menahan agar harga tidak naik lagi gitu loh.
Nah, kedua level ini aja nggak mampu ditembus, turun lagi dia. Ini ngebreak swing low ini, ya. Berarti ini masih ada indikasi, ya, masih ada indikasi harga ke bawah. Lalu kemudian ini naik lagi. Nah, di level ini guys, support ini ya, ini kedepannya bisa berpotensi untuk menjadi area bounce. Nah, di sini direspek guys, dia menjadi resisten ini, turun lagi harganya, menjalankan indikasi yang terjadi di sini tadi, karena sudah ngebreak level support, gitu, ya. Jadi di sini adalah titik entry yang bagus, bukan ngebreak ini langsung OP sell. Ya itu terserah ya teman-teman, suka breakout atau suka nunggu koreksi. Itu nanti stylenya teman-teman, pasti tiap-tiap orang berbeda ya. Tinggal bagaimana kita cara belajar membacanya dulu aja deh, gitu ya. Belajarnya bertahap ya. Lalu nah ini ya, ini sempat ngebreak lagi ya. Nah, ada indikasi. Nah, di sini dia membentuk sideways dulu, lalu turun, ya. Nah, yang saya maksud di video sebelumnya itu guys, ya, bahwa kita harus belajar ya, dalam artian mana sih level swing-swing yang penting gitu loh. Nah, ini swing ya. Ini swing, ini swing, ini swing, ini swing. Nah, seperti itu guys, ya. Nah, seperti ini tadi. Ini ada support ya. Ini juga support. Nah, support ini direspek. Seperti support ini tadi, ini swing, direspek. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gini guys, ya. Nah, ini tren bergeraknya itu ya seperti ini. Impulsif, koreksi, impulsif, koreksi, impulsif, koreksi. Sama juga kalau uptrend, impulsif, koreksi gitu. Nah, prinsip dasar ini guys, kita harus bisa memahami dulu. Ini konsep dasarnya market struktur, ya, yang membentuk sebuah tren. Ya, coba lihat ini guys. Nah, ini ya. Ini ada swing, ini ada swing. Dia break. Nah, ini kan masih ada indikasi ya. Ya. Oke. Kemudian dia naik nih. Naik. Nah, area support ini kan kedepannya bisa berpotensi ya guys ya, menjadi resisten. Tapi ini di break. Ya. Kita kan sudah siap-siap nih, ancang-ancang di sini untuk OP sell. Kita tunggu konfirmasinya. Ternyata nggak terjadi. Area yang berpotensi menjadi SBR ini, bounce ini di break. Nah, maka level selanjutnya adalah swing ini, gitu. Kalau kita menggambarkan secara global ya guys ya, itu nanti jadinya seperti ini. Turun, koreksi, turun. Nah, batas ini, batas koreksi ini, itu adalah batas apa ya? Istilahnya sakral ya. Zona-zona dangerous lah istilahnya. Nah, gitu. Selama dia nggak menembus swing atasnya ini, seperti ini, berarti belum ada indikasi harga naik, guys. Belum. Gitu. Kalau dia ngebreak level yang berpotensi bounce yang di sini, ya itu boleh, karena di sini bisa menjadi sideways gitu. Ini ya guys ya. Biar lebih bentar ya. Nah, ini turun, koreksi. Nah, batas ini ya, batas koreksinya ini menjadi batas yang apa namanya, kita harus siaga gitu loh ke depannya. Ini gagal ya, menjadi area bounce. Di sini nggak terjadi resisten ya. Ini gagal ya area bounce-nya. Nah, dia masuk nih. Selama level swing penting ini nggak di break,
artinya belum ada indikasi harga naik. Ya. Nah, ini turun lagi nih. Loh, ya. Jadi ini masih indikasi nge-break support ini masih berlaku gitu loh. Nah, ini jawabannya, masih turun dia. Gitu, guys. Nah, itu konsep dasarnya market structure. Makanya banyak para master trader di sana ya, bahwa market structure is king. Karena dia yang menuntun kita untuk menunjukkan arah harga. Dengan memahami market structure ya, konsepnya itu kita bisa mengetahui indikasi-indikasinya. Nah, ini saya coba menyederhanakan indikasi itu cara dapatnya gimana. Ya ini aja, level-level penting ini di break gitu. Nah, ini indikasi, guys. Gitu. Nah, coba ini. Ini ya, di break ya. Ini di break sama ini. Ini kan sempat koreksi sedikit ya. Nah, di sini guys, bounce-nya ternyata saya tadi kurang jeli ya. Di sini bounce-nya support become resistant, SPR ya. Ini dijalankan guys. Yang ini level ini. Loh. Ini uji kedua ya. Ternyata dia jebol, tapi masih ada tahanan satu lagi. Ya, ini level penahan agar harga tidak naik. Gitu. Nah, ini turun lagi. Ketika ini ngebreak, nah baru ini ada indikasi guys, harga naik. Tunggu dia koreksi, cari konfirmasi yang bagus supportnya untuk entry buy. Kayak gitu. Ya, simple ya. Nah, kalau teman-teman bisa paham ini, itu bisa luar biasa guys sebenarnya. Artinya apa? Misalkan ya, dari sini ya, ini tren sedang mengalami kenaikan ya. Nah, kenaikan. Lalu turun, ini naik lagi. Ini ya, ini kan sudah indikasi turun ya. Kemudian naik lagi, tapi ini nggak mampu lebih tinggi. Ini indikasi pertama, ini indikasi kedua. Ya, dapat bearish ini kuat. Sebenarnya kita bisa OP di sini. Karena indikasi ini sama indikasi ini mendukung kita, analisa kita. Break guys. Nah, kalau teman-teman padukan dengan konsep dasar reversal dan continuation, teman-teman bisa swing loh di sini. Open di sini ada reversal tipe 2 ya. Reversal tipe 1 terjadi di sini, reversal tipe 2 terjadi di sini, lanjut continuation. Bisa dapat panjang guys. Gitu. Kalau benar-benar teman-teman benar-benar memahaminya ya. Oke, jadi saya jika boleh ya guys ya, menyarankan konsep dasar yang sudah saya sampaikan itu teman-teman pahami dulu deh. Yang penting itu market struktur ini, lalu konsep reversal, konsep continuation atau follow the trend, dan pakai bantuan trendline ya. Oke, kalau ini coba kita menggunakan trendline ya. Di ini ya, sebentar ya. Nah, kalau ini coba saya besarin ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, ini di time frame 1 ya, lebih besar ya, kita naik. Nah, ini guys. Ya, ini sudah di break ya. Nah, ada dua level. Level trendline sama level swingnya tadi. Ya kan? Level swing ini belum, tapi level trendline ini di break. Nah, ini bisa kita anggap sebagai indikasi. Tapi kita juga harus ingat datanya, data level yang horizontal ini. Bisa saja ini di break ya, ini di break. Kalau turun, trendline ini kan berarti menjadi resisten. Nah, resisten ini di break ya, resisten miringnya. Nah, dia mencoba mencari area bounce di level trendline. Nah, itu bisa.
itu probabilitasnya ada. Jadi di sini yang sebelumnya menjadi resisten itu di break ya, nanti di sini bisa menjadi support. Nah, kayak gini loh. Ngerti maksudnya ya? Gitu. Itu bisa. Jadi ada peluang ya, ada kemungkinan nanti harga kan seperti ini. Nah, seperti ini. Ketika ini menjadi impulsif ya, yang cukup impulsif pergerakannya, lalu dia koreksinya nggak menembus ini. Nah, ini indikasi yang bagus untuk kita buy. Kita mendapatkan indikasi data pertama, satu. Yang kedua, ini sudah nggak sanggup menembus supportnya, ya. Ini kedua. Nah, itu boleh, bisa, ya. Jadi kita masih pantau nih di area sini. Ini area sakral ya. Area SNR ini, trendline ini, penggaris ini. Nah, banyak ya teman-teman trader juga yang suka dengan penggaris. Ya, penggaris itu alat bantu yang bagus guys di forex ini. Ya. Nah, jadi kan lihat ya, direspek ya trendline ini ya, lalu ini direspek lagi, ini jadi doji loh ya. Nah, kita masih pantau nih di sini. Memang di sini dia ada indikasi turun ya. Ini coba lihat ini ya, loh ini masih direspon guys, support resisten ya, break, ini kan indikasi turun, naik, lah ini menjadi bounce, menjadi resisten, loh turun guys. Nah, kita punya tahanan support miring di sini ya, kayak gitu. Nah, kalau mau analisa multi time frame ya itu malah lebih bagus. Misalkan ini dinaikkan H4, terus D1-nya bagaimana kondisinya. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga sudah banyak level-level support ya. Ini ya, gitu. Tapi kalau kita trading di daily kan ya lama ya, itu trading jangka panjang gitu. Kalau kita memanfaatkan yang namanya time frame kecil, nah itu boleh saja bagi kita yang belajar sebagai pemula ya. Nah, untuk trading di H1 aja itu sudah mendapatkan poin yang banyak guys ya. Jangankan H1, M15 saja itu sudah bagus guys bagi kita pemula ya. Naik sekian candle gitu aja sudah bagus poinnya di M15, apalagi di M30, apalagi di H1 gitu ya. Oke, semoga bermanfaat ya video kita kali ini. Saya harap teman-teman pahami dulu aja. Ayo mari kita belajar dari awal secara bertahap ya. Agar apa? Agar kita itu terarah dan terukur gitu loh, mendapatkan progres yang baik ya. Kita coba mencari metode belajar yang baik gitu ya. Nah, metode belajar yang baik itu ya harus terarah dan terukur secara bertahap, supaya kita mendapatkan experience yang bisa membantu meningkatkan skill kita gitu loh ya. Oke guys, cukup sekian aja videonya. Bisa dibantu untuk like ya, boleh komentar, dan minta tolong bantuannya di-share ke teman-teman yang lain, supaya banyak teman-teman kita yang bisa belajar juga gitu ya. Oke, saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.